lagi bersama saya Kesan Tangan Sumber, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan teman saya, Ibu Susana. Ya, silakan Ibu Susana memperkenalkan diri. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susana Kurnia. Saya guru bahasa Inggris untuk kelas 8 di SMP Negeri 6 Pacar. Saya rekan sejawat dari Bapak Bonsai ini. Terima kasih Ibu Susana. Selamat pagi Ibu Susana. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Bagaimana Bapak? Kalau saya baik-baik juga. Ya begini Bu Susana, sebentar kan saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ajarkan ya. Tapi sebelum melakukan supervisi, ada baiknya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini Bu Susana, tujuan dari supervisi akademik ini yang pertama untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Ya, tujuannya bukan untuk mencari tahu kelebihan dari ataupun kekurangan dari Ibu Susana ya. Tapi itu dari kita hanya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Kira-kira apa yang sudah disiapkan Ibu Susana? Untuk proses pembelajaran hari ini, saya sudah menyiapkan RPP, kemudian RPP, media pembelajaran seperti media, LCD, kemudian stiker aktif dan juga beberapa LKPD yang saya susun sendiri. Sementara itu dulu. Oke, RPP, media, speaker, dan LKPD. Ya. Materi apa yang diajarkan? Hari ini saya akan mengajarkan tentang English expressions of ability and willingness. Expression of ability and willingness di kelas berapa? Di kelas 8A. Oh ya, kelas 8A ya. Expression of willingness. Ekspresi terkait menyatakan atau menanyakan kemampuan atau ketidakkemampuan beserta responnya. Oke, ya. Metode yang digunakan kira-kira? Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, di mana ada 5 langkahnya itu. PBL dan saintifik ya Bu ya. Langkah-langkah pembelajaran mulai kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kira-kira seperti apa Bu? Pertama, yang seperti biasa kalau kita masuk kelas, saya menyapa anak-anak menggunakan dalam bahasa Inggris ya, supaya membiasakan siswa bisa mendengarkan kalimat bahasa Inggris dan juga respon mereka juga harus dalam bahasa Inggris ya. Menyapa how are you, kemudian mereka juga akan bertanya tentang saya, kemudian berdoa, bernyanyi, cek absensi, kemudian melakukan persepsi tentang materi yang diajarkan minggu lalu. Ya. Kemudian saya mengajarkan tentang tujuannya atau manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini terhadap kehidupan sehari-hari siswa. Ya. Seperti kegunaan dari expression of ability ini. Kemudian saya melakukan tes kemampuan awal. Itu untuk mengecek apakah siswa bisa atau sudah tahu gitu. Nah, kemudian masuk ke kegiatan inti, di situ saya minta siswa menonton video dulu. Kemudian duduk berkelompok,
terus membagikan 4 LKPD itu. Ya, situ nanti di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang harus dijawab oleh siswa dan harus diselesaikan secara berkelompok. Dan saya ketika siswa mengerjakan dalam bentuk kelompok, saya harus pergi ke tiap-tiap kelompok membimbing mereka. Kegiatan penutupnya seperti apa? Kegiatan penutup itu evaluasi ya, itu untuk sebagai bahan refleksi saya juga dan juga terhadap anak-anak. Jadi saya bertanya apakah mereka merasa senang atau bermanfaat lah materi yang dihadirkan hari ini, kemudian dengan alat bantu yang ada itu, apakah mereka merasa pembelajarannya menarik atau tidak. Refleksi juga. Ya. Kemudian saya tutup dengan post-test. Oke, post-test ya, Ya. Post-test itu masih soal yang sama waktu di awal tadi, di tes kehidupan awal. Dan saya berharap ketika melakukan menjawab soal dalam post-test itu sudah benar semua jawaban saya. Harapannya seperti itu ya. Baik, Ibu sudah menyampaikan yang sudah dipersiapkan seperti MPP, media dan lain sebagainya. Lalu metodenya sudah, kegiatannya mulai dari awal, ya, kegiatan inti dan kegiatan tutup. Ya, berikut ya Ibu. Kira-kira mungkin yang masalah kira-kira yang digambarkan, masalah yang akan ditemui dalam pembelajaran contoh. Ya, biasanya beberapa siswa itu cenderung diam ya. Kemudian ada juga yang ketika dalam berkelompok itu mereka berbicara hal yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Berarti ada dua ya. Yang pertama tadi cenderung diam. Berikut apa lagi? Itu yang mereka berbicara dengan teman dalam kelompok tapi tidak membahas LKPD itu. Ada itu ya? Ya. Oh ya. Kira-kira yang Ibu persiapkan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Masalah siswa yang diam tadi seperti apa? Kalau untuk yang diam itu, saya tentukan ketika saya berkeliling ke tiap kelompok, saya tentukan siapa nanti yang menjadi pembicara untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi saya juga membimbing, misalnya jawabannya mereka seperti ini. Jadi saya minta yang bersangkutan siswa yang saya tunjuk itu coba dia nanti berbicara. Sehingga nanti saat presentasi jawaban dia sudah siap ya. Harapannya mentalnya ya tidak gugup lah. Terus untuk yang masalah yang kedua itulah mengapa setiap ketika siswa dibagi dalam kelompok, saya harus duduk berpindah-pindah tiap kelompok untuk mengkondisikan kelas supaya mereka betul-betul berdiskusi. Dalam proses penyelesaian masalah itu, menjawab pertanyaan dalam LKPD itu, mereka bisa berkonsentrasi. Oke. Bagaimana Ibu? Ya, sudah siap untuk disupervisi ya, Bu ya? Ya. Siap Pak. Kira-kira apa komitmennya Bu ya? Komitmennya. Saya ingin selalu menghadir komitmen saya. Hari ini ketika masuk kelas, saya ingin bertanggung jawab untuk seluruh kelas. Saya ingin menyajikan suasana kelas yang kondusif di dalam belajar. Oke. Ibu ya tetap semangat. Ya. Selamat. Ya, sekarang kita kelas dulu ya. Oke Pak. Terima kasih.
in place. Okay, sit down please. Okay, please come and come out the class and please sing a national song. Everyone sing, okay? Time is yours. Garuda Pancasila, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Okay. I want to take your action today. Ada semua? Oke, good. Nah, sekarang mau tanya, coba sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru hari ini, gue mau tanya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ketika kita ingin mengatakan keinginan kita, kemauan kita, kira-kira apa yang kamu katakan? Ya? Karena ingin makan, oke. Tapi dalam bahasa Inggris ya, kegunaannya itu, nah, sehingga kita sudah kita pelajari, kita bisa mengatakan keinginan kita. Ya, kita bisa mengungkapkan kemauan kita dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, tujuannya hari ini kamu bisa mengidentifikasi fungsi sosial, language feature-nya, struktur teksnya, dari itu, dari expression of willingness. Kamu bisa analisa, menganalize, terus bisa conclude, ya, dan present. Sebentar, nanti di bagian berikutnya, oke? Pay attention to the underlying expression from the video. Yeah, that's about one. Mom, your phone bill is 500,000. You won't do it? No. Okay, I will do it. Look at your LKPD 2. Yeah. What is the ya, sudah ada HP kan ya? Coba cari searching dulu. Coba cari Jadi kemauan adalah kualitas atau keadaan bersiap untuk melakukan sesuatu atau bersiaplah. Kemauan untuk mengatakan bahwa seseorang bersedia melakukan sesuatu. Oke. Tepuk tangan untuk Social expression of willingness adalah untuk mengungkapkan perasaan seseorang tentang sesuatu. oke, itu sudah. Tepuk tangan dulu. Social functions of expression is to express someone feeling about something. Oke, tepuk tangan dulu untuk diri. Sekarang
Stand up, serius stand up. Bisa menggambar. Itu menunjukkan kemampuan dalam melakukan sesuatu. What is the definition of expression of willingness? Kamu ya nomor 2. She won't be able to speak those in a week. It will take more. Oke, thank you very much. Tepuk tangan dulu untuk jawaban nomor 2, coba. Menggunakan modal, film atau terus kosakata terkait kegiatan atau tindakan sehari-hari di rumah atau sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Will you marry me? Yes, I will to show willingness. No, I want to show unwillingness. Nomor 3-nya sudah ya. Kalau bentuk negatifnya gimana? Ya? Kita sudah mempresentasikan social function-nya ya. Kan dua orang Indonesia Amerika. So the others, please pay attention to the performance. Naila, will you help me wash the dishes, please? But mom, I'm tired. Do you want to it? No. Okay, then I will not give you money. Okay, I will do it. Thank you. Okay, good. Okay, sit down please. The others, please. Okay, selesai saja. Naila, will you help me wash the dishes, please? But mom, I'm tired. So, you want to do it? No. Okay, then I will not give you money. Okay, I will do it. Thank you. Okay, sit down please. Will you help me with my homework, please? Mom, will you help me with my homework, please? Sure, I will deal with one. So I will deal with one. So you won't do it? So you want to do it? Okay then, I will not give you money. Okay, then I will not give you money. Josephine and friend. Najul. Will you help me with my homework, please? Sure, I will deal with one. Okay. Who next? You help me. Must do business business. But mom, I'm tired. So you must do it. No, you won't do it. Okay then, I will not give you money. Okay, I will do it. Thank you. Okay, siapa lagi? Pay attention here. Forget to write down on your notebook. The social function of expression of willingness. Itu ya, menyatakan ya, menyatakan kemauan atau ketidakmauan serta menanyakan, untuk menyatakan kemauan dan ketidakmauan serta menanyakan kemauan. Pay attention here. Ibu ingin menjelaskan ya fungsi sosialnya ya, untuk menyatakan kemauan serta menanyakan kemauan. Oke, itu menggunakan will atau would ya. Kapan kita menggunakan will? Dengan
Oke, sekarang sudah kita siap untuk berdoa ya. Yuk. Okay, thank you. See you next meeting, okay? Selamat siang Bu Susana. Selamat siang Pak Wangsa. Bagaimana perasaannya setelah supervisi dan Pertama ada gugup ya. Memang saya sering di supervisi tapi ya namanya juga dinonton oleh orang, apalagi oleh guru senior kan ada grogi. oh iya, Bu Susana grogi ya gara-gara ditonton oleh guru senior kayak saya. Oh tidak. Oke, ya. Tadi kita sudah jalankan supervisi kembali di tempat yang sama ini kita berdiskusi lagi ya untuk melihat kembali supervisi dan sambil merefleksikan apa yang sudah dilaksanakan ya dalam kegiatan tadi ya, khususnya dalam pembelajaran khususnya. Apakah setelah direfleksi Bu, apakah pembelajaran sesuai dengan yang berbeda? Ya, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan SPP. Dan saya kita lihat profil investigasinya itu anak-anak bisa bertanggung jawab Oke, dengan cara silahkan. menggunakan SPP yang sudah diberikan. Kemudian sudah kegiatan awal semuanya tujuan pembelajaran adalah ya. Seperti Bapak lihat anak-anak juga semangat ya, mungkin anak baru dirongkrong oleh guru senior, kemudian ada LCD, ada video yang diputar, Penggunaan media nih ya. banyak menonton suara saya. Tapi saya melihat dari pembelajaran yang sangat menarik ya. Karena itu tadi penggunaan media video tadi ya, saya lihat tadi video, apalagi kan videonya ya sesuai dengan apa ya, Materi yang ada. ya. Sorry, berikutnya dulu tadi dalam pembelajaran itu apakah Bu Susana mengalami kendala? Iya, ada. Itu masih seperti apa ya, anak-anak sepertinya tidak semua ya, tidak dibagi dalam kelompok. Ada anak-anak, beberapa anak yang ngomong yang sebetulnya membiarkan teman lain yang bekerja. Mereka ngomong yang lain, alat gitu ya. Kemudian ada juga anak yang kita minta satu dosen dia untuk speak up ya, untuk berbicara mewakili kelompoknya, tapi dia enggak, katanya belum mampu. Padahal ketika dia melafalkan kalimat dalam bahasa Inggris itu dia sangat jelas ya. Tapi ketika kita minta dia berbicara untuk mewakili kelompok, dia menyodorkan itu ke teman lain lagi, dia tidak mau berbicara. Apakah hanya itu Ibu Susan? Masih ada lagi. Tapi bagaimana dengan pemanfaatan medianya? Menarik. Ya, mereka menyimak. Itu tadi mereka hanya tidak mampu untuk, bukan tidak mampu, belum mau untuk berbicara, untuk tampil begitu. Bagaimana saat presentasi? Saat presentasi? Ya, saya pikir suasana kelas lumayan hidup juga ya, karena ada beberapa orang dalam satu kelompok itu ingin berbicara, tapi karena
Ya, kita punya keterbatasan waktu, jadi satu kelompok itu satu orang saja yang berbicara untuk menjawab Ya. LKPD. Ya memang begitu Ibu ya, apa yang kita rencanakan kadang-kadang tidak sesuai kenyataannya, ya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan pada saat pembelajarannya. Begini Bu, setelah melihat kendala dan masalah yang ditemui dalam pembelajaran tadi, kira-kira apa rencana ke depannya? Ya. Rencana ke depannya, saya ingin membagi siswa ke dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Bagi siswa ke dalam kelompok yang kecil. Ya. Sehingga itu dapat menjawab permasalahan yang pertama ya, yaitu di mana siswa mungkin karena terlalu banyak anggota dalam kelompok, jadi mereka membiarkan teman lain yang bekerja, terus yang lainnya sibuk dengan hal-hal yang di luar LKPD ya. Kemudian yang kedua, saya juga harus mendeskripsikan ya, mengkotakkan atau mengkelompokkan siswa. Kalau yang sudah punya mental untuk berbicara, tampil, mereka di kelompok lain. Satu kelompok khusus itu untuk yang belum mampu untuk berbicara, untuk mempresentasikan jawabannya. Diharapkan ketika mereka dalam kelompok sendiri, jadi mau tidak mau mereka harus berbicara untuk mewakili kelompok. Nah, karena dalam bahasa Inggris speaking skill itu juga dinilai ya. Salah satu skill yang harus dimiliki oleh siswa. Ya, kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita ya, Ibu Susan. Ya. Dan apa komitmen Ibu ya untuk mengatasi komitmen ke depannya ya? Ke depannya saya harus ya menciptakan antara kelas yang kondusif dan menyenangkan. Kelas yang kondusif dan menyenangkan. Ya. Itu saja. Ya, saya harus memperbanyak referensi tentang video-video YouTube yang harus saya tampilkan ketika menggunakan LCD. Media Bu ya? Ya, media pelajaran. Ya, baik Ibu Susana, ya terima kasih atas kerjasamanya mulai dari pagi pada saat pembelajaran dan sampai berakhir supervisi akademik. Terima kasih Bu ya. Ya. Semangat. Semangat Pak.